Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Arya Pramuja dengan NIM 3 digit terakhir 019, mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang Project Translator. Nah, di mana di sini akan mengimplementasikan ataupun merekap semua materi pembelajaran yang sebelumnya sudah aku sampaikan pada video-video sebelumnya seperti variabel, tipe data, fungsi, kemudian perulangan, dan lain-lain nantinya akan kita jadikan satu melalui project sederhana yang dimana aku beri nama flashcard. Nah, di mana flashcard ini terdapat dua file. Nah, pada file yang pertama, di sini aku akan membuat suatu program yang nantinya akan bisa menampung bahasa asing. Nah, lebih tepatnya bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, untuk file yang pertama ini, kita akan menginputkan suatu kata dalam bahasa Inggris yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh program. Nah, program ini tuh dinamakan tentang Google Translate atau translator sederhana. Kemudian yang kedua adalah file yang kedua yaitu yang nantinya list yang ada pada file yang pertama yaitu list translate bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia nantinya akan diambil pada file yang kedua dan dijadikan suatu permainan sederhana yaitu permainan tebak-tebakan dari arti yang tadinya kita inputkan pada file yang pertama. Oke, langsung saja. Di sini aku telah membuat flowchart dari kedua file yang nantinya kita akan buat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya telah membuat flowchart yang pertama menggunakan bangun yang berbentuk oval, di mana ini adalah menunjukkan mulainya suatu program. Nah, kemudian program akan mendapatkan list kartu dari file eksternal. Nah, di sini program akan mengkondisikan atau mengecek apakah sudah ada file eksternal yang ada pada list. Nah, selanjutnya program akan menampilkan list kartu dan file eksternal. Nah, file eksternal yang saya sebutkan ini yaitu txt ya guys, yaitu file text. Kemudian program akan menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini nanti user disuruh untuk menginput satu kata dalam bahasa Inggris yaitu bebas ya guys. Nah, kemudian program akan menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah kita menginputkan satu kata dalam bahasa Inggris, kemudian kata tersebut nantinya akan diterjemahkan oleh program ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian program akan membuat kartu. Nah, kartu ini bisa saya jelaskan secara singkat ini tuh sebuah list-listan ya guys, di mana kartu ini terdapat kata dalam bahasa Inggris yang nantinya akan diterjemahkan oleh program. Kemudian di sini terdapat proses pengkondisian yang ditandai bangun belah ketupat atau decision, di mana program akan menanyakan kepada user apakah ingin menyimpan kartu. Kemudian jika iya, maka program akan menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Jika kita tidak, maka program akan menambahkan kata yang akan ditranslate. Nah, di sini juga terdapat fungsi perulangan, di mana jika kita ingin menambahkan kata yang akan ditranslate, maka program akan kembali ke menerima inputan user berupa satu kata ke dalam bahasa Inggris. Nantinya kita disuruh mengulang menginputkan kata dalam bahasa Inggris yang nantinya kita akan terjemahkan. Kemudian jika tidak, maka program akan menanyakan lagi kepada user apakah kita ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Jika kita ketikkan ya, maka program akan menyimpan kartu ke file eksternal. Jika tidak, maka program akan selesai. Oke, di sini telah selesai ya teman-teman untuk flowchart pada file yang pertama atau program yang pertama. Kemudian saya juga telah membuat flowchart untuk file yang kedua atau program yang kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan di mana program akan memulai, kemudian program akan langsung mengkondisikan atau decision
yaitu file eksternal berekstensi txt apakah sudah ada. Jadi program akan mengecek apakah di program yang nantinya akan kita jalankan sudah terdapat file eksternal yang berbasis atau berekstensi txt. Nah, jika tidak, maka program akan langsung berhenti. Nah, jika file eksternal txt sudah ada, maka program akan mengeksekusi dengan mengambil kartu dari file eksternal txt tersebut. Kemudian, program akan mengambil waktu ketika awal mulai. Nah, waktu ketika awal mulai ini nantinya sebagai waktu permainan, yaitu tebak-tebakan kata ya, teman-teman. Nah, selanjutnya program akan menanyakan lagi nih kepada user, apakah ada kartu yang tertinggal dalam list? Nah, jika ya, maka program akan memproses user menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Kemudian, jika jawaban yang kita inputkan, yang kita tebak adalah salah, maka program akan menanyakan lagi kepada kita apakah ada kartu tertinggal ke dalam list. Nah, jika ya, maka program akan otomatis menghapus kata atau karta dari list kartu. Nah, di sini setelah program mengkondisikan apakah ada kartu tertinggal dalam list atau tidak. Nah, jika tidak, program maka akan mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Selanjutnya, program akan menghitung atau mengkalkulasikan durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Jadi nanti program akan menghitung waktu dan juga mencetak durasi permainan tebak-tebakan kata yang dalam artian bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian program akan selesai. Oke teman-teman, setelah kita tadi membuat flowchart atau diagram alir yang nantinya kita akan gunakan atau kita implementasikan ke project translator yang nantinya kita membutuhkan 2 file program. Oke, langsung saja di sini aku akan menjalankan dan juga membuat kode pemrograman pada PyCharm. Oke, ini adalah tampilan awal pada PyCharm ya. Di sini ada Python project bawaan dari PyCharm. Di sini kita akan membuat file baru atau project baru yang akan kita namakan dengan translator. Kemudian kita create. Oke, setelah kita membuat nama file yang baru, yaitu beri nama translator atau sebuah penerjemah, ya langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat file baru yang bernama add_flashcards.py. Oke, untuk membuat program yang nantinya akan kita buat, yaitu program tentang penerjemah dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, di mana program yang pertama akan menyimpan list yang nantinya kita inputkan berupa bahasa Inggris, kemudian akan disimpan pada suatu list pada suatu file. Yang kedua, nantinya program tersebut akan disimpan ataupun nantinya diambil pada program yang kedua, yang nantinya kita inputkan pada program pertama diambil pada program kedua, terus program kedua akan mengeksekusi sebagai suatu permainan tebak-tebakan, di mana nantinya
kita disuruh untuk menebak arti dari bahasa Inggris ataupun kata yang tadinya kita inputkan pada file yang pertama. Oke. Sebelum itu kita perlu membuat ataupun mendownload modul yang kita butuhkan, yaitu 3 modul utama yang bernama Asyncio yang berfungsi untuk menjalankan suatu fungsi. Nah, kemudian ada Google Trans yang dimana Google Trans ini berfungsi untuk menerjemahkan kata. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan ya teman-teman, program ini adalah suatu program untuk menerjemahkan kata. Kemudian ada 2 modul juga yang bernama OS dan juga AST, yang dimana OS dan AST ini berfungsi untuk mengelola dan juga memproses kata dari kartu. Kemudian langsung saja kita impor saja ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya buat sebuah modul untuk mengimpor fungsi Asyncio, kemudian Google Trans, dan juga translator, serta OS dan juga AST. Di mana saya sudah menjelaskan ya, di mana Asyncio ini adalah untuk menjalankan suatu fungsi, Google Trans untuk menerjemahkan, dan OS serta AST yang mengelola dan juga memproses kata dari kartu yang nantinya user inputkan. Nah, selanjutnya kita perlu membuat suatu variabel global. Nah, di mana kita membutuhkan 3 variabel global nih, teman-teman, untuk menjalankannya. Di mana yang pertama ada translator, yang nantinya translator ini berfungsi untuk penerjemah. Kemudian ada cards ataupun kartu di mana di dalamnya terdapat parameter kosong yang nantinya berfungsi atau untuk menyimpan list kosong ya teman-teman dari kata yang nantinya sebelum kata itu diterjemahkan. Kemudian ada file name yaitu nama file yang nantinya akan disimpan pada flashcards yang dimana file ini akan berekstensi tentang txt ataupun teks. Oke, di sini kita telah membuat 3 variabel global ya teman-teman, translator yang berfungsi untuk menerjemahkan, kemudian cards atau kata yang nantinya akan disimpan pada suatu list, yang kemudian di sini ada nama file juga di mana yang berekstensi txt, di mana txt ini akan menyimpan suatu file eksternal dalam Python ya, sebagaimana aku telah menjelaskan di video sebelumnya.
Oke, bisa teman-teman lihat di sini terdapat suatu peringatan ya, dua. Nah, di mana di sini terdapat dua kata atau dua variabel Google Trans dan juga translator ya. Ini garis merah di mana ini menandakan file error. Nah, kira-kira apa sih yang menentukan ataupun yang menyebabkan dua file ini error? Nah, jadi jawabannya teman-teman kita perlu menginstal bahasa ataupun modul Google Trans nih teman-teman. Melalui di mana pada PyCharm ini kita bisa klik pada menu ini kotak ya, simbol kotak ini yang namanya terminal yang berada di kiri bawah. Oke, langsung coba kita run. Oke, di sini kita ketikkan pip install Google Trans. Nah, langsung saja kita enter. Kita tunggu saja ya teman-teman proses penginstalan modul dari Google Trans ini. Baik teman-teman, di sini saya telah membuat beberapa fungsi yang nantinya akan dipanggil pada program utamanya. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang sudah saya susun, di mana terdiri dari async def translate word yang berfungsi untuk menerjemahkan, kemudian ada fungsi retrieve card from file, di mana fungsi ini akan membuka nama file dan kemudian akan dibaca oleh program. Di mana selanjutnya di sini ada fungsi display card juga, di mana fungsi ini berfungsi sebagai nantinya program akan menampilkan list kartu sementara. Dan kemudian di sini terdapat fungsi create new card atau buat kartu yang terbaru. Terus di sini terdapat fungsi save card to file atau nantinya program akan menyimpan kartu ke dalam file yang terbaru. Di sini juga terdapat program utama kita di mana pada global cards yang tadi kita buat nantinya akan dibuka kemudian akan ditampilkan dan di sini terdapat pengkondisian juga program akan menanyakan kepada user. Baik, langsung saja aku jelaskan secara detail ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan variabel yang bernama result dan juga accept, di mana result dan accept ini berfungsi sebagai meminimalisir error yang ada pada program. Nah, di sini jika program ataupun codingan yang kita inputkan nantinya gagal menerjemahkan, nanti fungsi accept ini akan menggunakan kata asli sementara. Nah, jadi kata asli yang diinputkan dalam berupa bahasa Inggris nantinya akan digunakan kembali. Nah, kemudian di sini program akan mentranslate kata dengan kode source ataupun asalnya menggunakan di sini EN itu kode negara ya guys, mewakili English. Dan destination atau tujuan yang nantinya kita translate adalah ID, yaitu ini menandakan ataupun sebagai simbol Indonesia.
Nah, kemudian di sini terdapat fungsi retrieve card from file. Nah, di mana program ini akan membuka, membaca, dan mengubah suatu inputan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam suatu list pada file eksternal. Bisa teman-teman lihat, di sini terdapat fungsi ataupun program card, yaitu parameter kosong, di mana program akan membuka file yang bernama file name, kemudian program akan membuka file name tersebut dengan fungsi read. Ini guys. Nah, kemudian program akan membuka isinya dengan fungsi ast literal, kemudian program pada file kartu jika mungkin rusak ataupun kosong, maka program akan membuat kartu kosong. Jadi, program ini akan menyediakan satu parameter kosong untuk menyimpan file kartu jika terjadi kerusakan ataupun kosong. Jadi program tidak akan langsung berhenti. Nah, kemudian di sini ada display cards, di mana program akan mencetak kartu list sementara, yang dimana kartu ini berisi tentang kartu card 0 ini menandakan tentang kata yang sebelum diterjemahkan berupa dalam bahasa Inggris. Kemudian card 1, di mana kartu ini mewakili sebagai hasil dari terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi program ini adalah nantinya program akan mencetak dan juga menampilkan pasangan kata, di mana sebagaimana saya telah jelaskan ya. Jadi program akan mencetak bahasa yang kita inputkan beserta arti dalam bentuk perpasangan. Nah, kemudian program akan membuat kartu yang baru nih, guys. Di mana program akan menginputkan user disuruh untuk memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris yang nantinya jika kita tidak memasukkan satu kata apapun, maka program ini akan mengeluarkan output berupa kata tidak boleh kosong. Silakan coba lagi dan program akan berhenti sementara. Kemudian setelah kita mengisi kembali ke program dengan menginputkan kata dalam bahasa Inggris, maka program akan mencoba menerjemahkan dengan fungsi word end. Word end ini adalah bahasa Inggris ya teman-teman, di mana menggunakan fungsi translate word. Nah, kemudian program akan mencetak kartu baru setelah menerjemahkan. Kemudian program di sini akan menanyakan, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Nah, jika kita ingin menyimpannya, kita perlu menginputkan yes ataupun y. Jika tidak, kita perlu mengetik n atau no. Nah, jika kita mengetikkan yes, maka program akan otomatis menyimpannya pada file. Nah, di sini terlihat menggunakan fungsi cards append ya guys untuk menyimpannya. Nah, kemudian di sini juga terdapat save cards to file juga, di mana di sini program akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan semua kartu. Kalau ini kan tadi hanya satu kartu ya, misalkan kita menginputkan pen dalam bahasa Inggris table, dan nantinya program akan menanyakan salah satu apakah akan diinputkan. Nah, jika pada fungsi kali ini, program akan menanyakan ingin menyimpan semua kartu ke file. Jadi, semua kosakata yang kita inputkan akan disimpan dalam suatu file dalam bentuk list Python. Nah, jika iya, maka ketikkan ya, y, jika tidak, n saja. Kemudian program akan menyimpan kartu ke dalam file. Kemudian program akan membaca dan membuka file name dengan fungsi write. Kemudian jika program kita tidak menginputkan y atau kita menginputkan n, maka program akan
menyatakan gagal dalam menyimpan file. Kemudian di sini fungsi utamanya ya teman-teman, yaitu dari fungsi global guards, di mana fungsi ini akan memanggil seluruh fungsi yang tadinya kita buat untuk menjalankan programnya. Nah, pada fungsi utama ini terdapat fungsi retrieve card from file akan memanggil untuk membuka kartunya, kemudian akan memanggil fungsi display card juga untuk menampilkannya. Kemudian di sini while true dan await if answer. Kemudian program akan otomatis membuat kartu yang baru. Dan di sini terdapat perulangan ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi di sini program akan menanyakan kepada user apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain. Nah, jika ya maka ketik Y, jika tidak N ya guys. Nah, maka program akan, jika kita mengetikkan Y, maka program akan mengulangi perulangan pada fungsi ini guys, create new card, di mana program akan meminta user kembali memasukkan kata dalam bahasa Inggris. Nah, jika tidak, maka program akan langsung selesai. Kemudian program akan mencetak ke dalam fungsi save cards to file. Kemudian program akan mengeluarkan output berupa program selesai. Nah, di sini juga terdapat asyncio untuk mengerun dari fungsi utama kita. Oke, selanjutnya aku akan membuat file yang baru, di mana file ini bernama studyflashcards.py. Oke, jadi pada file yang kedua ini, di mana file, nah, di mana file yang kedua ini bernama studyflashcards.py nantinya berfungsi sebagai file tebak, translate, ataupun terjemahan dari kata bahasa Inggris yang tadi kita inputkan secara acak pada file yang pertama. Jadi kita disuruh untuk menebak arti dari kata yang kita inputkan sendiri ya dalam bahasa Inggris secara acak oleh program. Oke teman-teman, di sini saya telah membuat program pada file yang kedua, di mana saya telah mengimport 4 variabel ya teman-teman. Jadi 4 variabel ini adalah nantinya akan memiliki korelasi dengan fungsi yang nantinya yang sudah saya buat, di mana import as ini yaitu nantinya variabel akan mengecek apakah sudah tersedia list Python ataupun list kosakata dalam bahasa Inggris yang terdapat pada file yang pertama atau bukan. Nah, jika import as ini nantinya akan membaca file yang sudah disimpan dari file yang pertama. Kemudian import random, di mana program akan mengacak list dalam kata bahasa Inggris yang nantinya menjadi tebak-tebakan bagi user. Kemudian import time sebagai waktu, yaitu waktu mengerjakan tebak-tebakan dalam bahasa Inggris ini. Kemudian saya telah membuat nama file yang nantinya akan diberi nama flashcards.txt yang nantinya akan muncul pada di sini guys, di project ini. Kemudian ini ada fungsi yang pertama, yaitu fungsi exit if cards file does not exist. Nah, di mana fungsi exit if cards file does not exist ini nantinya program akan mengecek ataupun
memberi suatu arahan ya kepada user. Nantinya jika belum ada list yang tersedia pada file yang pertama, maka program akan mengeluarkan ataupun mencetak output berupa tidak ada kartu yang tersedia, dan program menyuruh kepada user akan diharapkan membuat kartu dulu ya pada program yang pertama, dan program akan otomatis berhenti. Jadi pada fungsi ini akan meminimalisir terjadinya error pada program jika kita belum menginputkan kartu pada file yang pertama. Kemudian program yang kedua atau fungsi yang kedua ini yaitu fungsi retrieve card from file, di mana di sini terdapat pada fungsi ini program akan membuka ya nama file dengan menggunakan fungsi read, di mana fungsi read ini akan membuka file yang bernama flashcard.txt. Nih, if content card sama dengan ast literal eval, di mana konten atau isi dari list Python tersebut. Kemudian program akan sekaligus mengecek juga, membaca dan mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Jika terdapat kesalahan atau error dalam membaca file, maka program akan otomatis keluar dan kembali ke kartu yang kosong, parameter list kartu yang kosong. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi guest cards, di mana pada fungsi ini program akan menampilkan dan juga jika panjang list kartu ini lebih dari 0, di mana indeks pada random panjang list kartu lebih dari 0, rumusnya itu randin, yaitu panjang list pada Python dikurangi 1, di mana seperti yang sudah saya buat pada program ini, kata dalam bahasa Inggris memiliki indeks mulai dari 0. Nah, jika kata dalam bahasa Indonesia, maka kartu memiliki indeks yang 1. Di sini terdapat fungsi answer raw juga, di mana inputnya nanti berupa bahasa Indonesia ataupun jawaban dari translate ataupun arti bahasa Inggris yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi pengkondisian juga. Jika program ataupun jawaban yang kita inputkan pada file yang kedua ini benar dan sesuai dengan arti pada file yang pertama, maka program akan mencetak benar dan otomatis list pada file tersebut nantinya akan berkurang ataupun hilang. Nah, kemudian di sini jika jawaban tidak tepat, maka program akan mencetak jawaban tidak tepat dan coba ulangi kembali. Jadi, walaupun kita salah dalam menebak ya guys, misal. Jadi, otomatis kata yang terdapat pada list Python ini nantinya akan tetap ada, tidak akan terhapus. Nah, kata ini nantinya akan mengulang ataupun muncul kembali dan menyuruh user untuk menebaknya kembali sampai benar. Kemudian di sini terdapat program utamanya ya, di mana program ini yang nantinya akan mengkoordinasikan semua fungsi dan memanggil semua fungsi yang telah saya buat. Di sini terdapat fungsi exit if card file does not, kemudian card retrieve cards yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian program akan mencetak kamu memiliki list dari kartu untuk ditebak. Kemudian program akan mengeluarkan input berupa apakah user siap, maka kita disuruh untuk menekan enter untuk memulai games tebak-tebakannya. Kemudian di sini program akan menghitung lama waktunya kita dalam menjawab tebak-tebakan kata tersebut ataupun arti dalam bahasa Inggris. Ini durasinya di mana waktu berakhir
dikurangi waktu dimulai. Ini rumusnya ya teman-teman, rumus untuk mengkalkulasikan durasi lamanya kita bermain. Kemudian program akan mencetak kamu berhasil menebak semua kartu dalam berapa detik, kemudian program akan otomatis selesai. Jadi kedua program ini ya memiliki korelasi yang sangat dekat ya guys. Nah, jadi jika pada file yang pertama kita belum menginputkan suatu kata dalam bahasa Inggris, maka otomatis pada file yang kedua tidak dapat menampilkan suatu file ataupun tebak-tebakannya tidak akan berjalan dan program akan otomatis berhenti dengan mengeluarkan informasi berupa tidak ada kartu yang tersedia. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita jalankan programnya teman-teman. Nah, di sini terdapat informasi masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Aku akan money. Nah, di sini program menerjemahkan kata money itu adalah memiliki arti uang. Di sini program menanyakan juga kepada user, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Inputkan Y jika ya, atau inputkan N jika kita tidak ingin menyimpannya. Di sini misal aku akan menyimpannya, maka aku ketikkan Y. Di sini program akan menanyakan kembali apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain. Misal aku akan menerjemahkan juga, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Pintu. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Ya. Nah, di sini aku akan stop saja ya. Oh, jadi sorry teman-teman, di sini terdapat error bahwa pada line 77 pada save card to file, di mana kita tuh harus memasukkan parameter file name agar kartu dapat tersimpan pada file yang bernama file name. Baik, langsung saja kita run ulang. Oke, bisa teman-teman lihat di sini program. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain dan saya ingin stop ya? Di sini terdapat arti dari kata yang kita inputkan, di mana money itu artinya uang, door itu pintu, star itu bintang, dan program akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file, maka kita klikkan yes saja. Nah, program telah selesai dan proses finish. Bisa teman-teman lihat, filenya akan terlihat di sini guys. Oke, jadi parameter berupa atau list yang kita inputkan nantinya akan tersimpan pada file flashcards.txt, di mana file eksternal ini kan tadi sudah aku beri nama tentang file name. Jadi otomatis kartu yang telah kita inputkan beserta artinya akan tersimpan pada flashcards.txt. Money artinya uang, door itu pintu, dan star itu bintang. Oke, langsung saja karena kita telah membuat atau menginputkan kata dalam bahasa Inggris, kemudian kita telah berhasil menyimpannya pada file bernama flashcard.txt, langsung saja kita jalankan program yang kedua. Kita langsung saja run ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kan
Kalau kita sudah siap untuk memulai game tebak-tebakan kata ataupun arti dari bahasa Inggris yang tadi sudah kita inputkan, di mana program ini akan menanyakan secara berulang apabila jawaban yang kita inputkan itu salah. Jika benar, maka kartu akan otomatis dihapus. Di sini langsung saja kita mulai start. Oke, kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 13 detik. Jadi, di sini program telah berhasil ya teman-teman, di mana project translator ini sangat bergantung dengan file yang pertama, di mana jika kita belum mengisikan ataupun menginputkan suatu variabel dalam bentuk bahasa Inggris yang nantinya akan disimpan pada flashcard.txt, otomatis program ataupun file yang kedua yang telah kita buat ini tidak akan jalan ataupun dapat berjalan dengan normal. Baik, langsung saja mungkin aku akan contohkan jika kondisi kita salah dalam menebaknya. Klik enter, start, bintang, door, pintu, money. Misalkan di sini aku akan menginputkan sendok, jawaban yang salah. Jawaban tidak tepat, jawaban yang adalah uang. Coba ulangi lagi. Nah, jadi program akan mengulangnya kembali. Uang. Oke, kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 24 detik. Nah, apa jadinya teman-teman jika kita menghapus file flashcard.txt? Di sini aku akan mencoba ya bereksperimen untuk menjalankan file yang kedua. Pasti file yang kedua ini akan otomatis berhenti karena tidak ada inputan pada file yang pertama. Tuh. Kita hapus dulu. Nah, kita coba run apakah bisa. Tidak ada kartu yang tersedia harap buat yang pertama, tuh kan. Jadi kita harus membuat yang pertama dulu ya, teman-teman. Misal di sini aku akan berusaha membuat terjemahan yang banyak ya, teman-teman, buat challenge masukkan kata dalam bahasa Inggris. Bottle. Sekali lagi aku akan coba sorry. Gelas. Apakah ini ingin menerjemahkan kata lain? Ya. Satu lagi deh, apa ya teman-teman? Misalkan K. Ya. Kita klik ya. Oke, jadi akan otomatis tersimpan pada flashcard.txt. Bisa teman-teman lihat. Oke. Langsung saja kita jalankan program yang kedua karena kita telah menginputkannya ya.
Kamu memiliki 4 kartu untuk ditebak. Langsung saja kita enter. Sorry. Gelas. Air. Kunci. Kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 14 detik. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman. Video kali ini tentang Project Translator ataupun tentang penerjemah. Dalam ini adalah penerjemah bahasa Inggris, di mana pada video kali ini kan tadi telah merekap semua materi yang telah kita pelajari dari awal video kita pertemuan. Kemudian teman-teman mungkin bisa sudah menyimak ya dari video awal aku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan sampai ini ke-8. Di sini adalah penerapannya. Mungkin itu saja pembelajaran dan juga tutorial yang dapat aku sampaikan. Aku memohon maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata ataupun kurang dalam menyampaikan. Terima kasih. Stay tune terus ke video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.